Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Rabu tanggal 19 Maret 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik POP HD Trans. Yes, ini adalah amunisi terbaru di tahun 2025. Nah, akan seperti apa detail-detail dari armada terbarunya, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, ini dia, kita mulai review armada terbaru POP HD Trans. Dua-duanya ini sama-sama menggunakan bodi JetBus 5S HD. Sasisnya Hino RM 280 Euro 4. Di bagian depannya tampil elegan seperti biasa, ada stiker Hello Haters, kemudian ada stiker julukan Kenzo, dan ada ini teman-teman. Keren ya teman-teman ya. Running text-nya ini pakai Videotron. Jadi gambarnya lebih real teman-teman ya, dan lebih enak dipandang teman-teman ya, membuat perjalanan teman-teman menjadi lebih menyala. Nah ini yang saya suka, pakai Videotron. Seperti biasa ada stiker kesayangan kita, yaitu Tafcode D0 yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adi Putro. Mau itu minibus sampai double decker ada anti karatnya bro. Di bagian bawah di sini ada logo type atau tulisan ya dari POP HD Trans yang diletakkan di sini di bagian yang warna hitam, supaya kalau teman-teman pasang banner di sini, ini tulisan PHD Transnya nggak akan tertutup. Tapi ya saran saya jangan pasang banner ya teman-teman, karena bisa menutup logo dari POP HD Trans. Ini logonya terbuat dari laser cut teman-teman ya, yang tampil dengan sangat mewah, bervolume teman-teman, nggak hanya sekedar dicat ya. Untuk dimensi dari bus ini panjangnya adalah 12 meter, kemudian tingginya 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan bus ini tidak terkena resiko saat menjemput teman-teman ya, ke area penjemputan teman-teman. Lanjut lihat di bagian pintu depan. Ini menggunakan model sliding, langsung disambut dengan kemewahan interiornya teman-teman, elegan. Ini kita berasa buka pintu Alphard gitu ya teman-teman ya, karena nuansa interiornya warna abu-abu, kemudian ada warna warm white. Di sini sudah tersedia handle tambahan ya, walaupun sebenarnya di dashboard ini juga sudah ada dan sudah ergonomis. Jadi di sebelah kiri ada, di sebelah kanan ada, tangganya full LED, jadi lebih safety untuk kita. Dashboardnya mewah, dilapisi dengan kulit warna hitam, ada wood panel dengan finishing yang glossy. Cakep. Kursi tour leader juga sekarang diletakkan di tengah ya teman-teman. Jadi buat tour leader yang cewek pasti suka nih. Lanjut kita lihat di bagian sini. Ini ada bagasi. Ini di-upgrade teman-teman. Standarnya untuk SHD Hino RM nggak ada bagasi di atas ban depan, tapi di POP HD Trans di-upgrade pakai bagasi. Kemudian ada nama PT-nya, PT Putra Handayani Trans, dengan nomor telepon 081 353 343 110. Silakan teman-teman simpan, teman-teman screenshot, jangan sampai kena modus penipuan yang lagi marak terjadi. Selendangnya diberi warna ungu muda seperti biasa. Kemudian ada konsep tembus pandang juga untuk meminimalisir blind spot, teman-teman. Ban depan maupun ban belakangnya sudah menggunakan velg aluminium dari Alcoa. Ini keren banget ya. Selain terlihat kinclong, kelihatan keren, juga memberikan benefit untuk kita sebagai penumpang. Kita bisa merasakan performa pengereman bus ini dengan lebih baik. Kenapa? Karena velg aluminium ini mempunyai sifat yang melepaskan panas dengan lebih baik daripada velg aslinya. Ketika panasnya dilepaskan dengan lebih baik, maka sistem pengeremannya juga akan lebih baik, teman-teman. Kemudian karena velg aluminium ini mempunyai bobot yang lebih ringan dibandingkan velg aslinya,
makanya ini diklaim mampu menghemat bahan bakar, memperpanjang umur ban, dan menambah stabilitas bus saat bus dikendarai. Bagasi. Di sini ada 3 ruang bagasi, teman-teman ya. Ruang bagasi yang pertama, kemudian ini ruang bagasi yang kedua, dan ini ruang bagasi yang ketiga. Bagasinya los dari ujung kiri sampai ujung kanan, alias bagasi space frame. Di sini rangkanya dicat jadi warna biru ya, teman-teman. Kelihatan menyala sekali. Dan walaupun bus ini bagasinya penuh, tetap nggak akan limbung, bisa tetap jalan dengan stabil, teman-teman. Bagasi. Kemudian di atas ban belakang di sini ada bagasi lagi. Untuk standarnya memang sudah ada bagasi ya. MHD ada bagasi, UHD juga ada bagasi. Kalau HDD nggak ada bagasi di atas ban belakang. Seperti ini. Nah, ini ada livery baru, teman-teman ya. Kita akan tutup dulu bagasi yang ketiga dan yang kedua. Livery barunya ini kelihatan simple, tapi penuh makna, teman-teman ya. Teman-teman silakan lihat warna yang muda, yang ungu muda, ini membentuk huruf P. Kemudian yang di bawah, yang warna muda juga, membentuk huruf D. Sedangkan intersection-nya atau potongannya di antara yang atas dan yang bawah, ini membentuk huruf H. Ya, melambangkan PHD, teman-teman. Keren. Kemudian di sini, ini adalah gabungan ya dari pola yang tadi, teman-teman. Yang atas ini P, yang bawah ini D. Nah, ini intersection-nya H, PHD. Ini direpetisi ya. Jadi ini adalah pattern, disebut pattern karena jaraknya sama, ukurannya sama, teman-teman ya. Ini livery terbaru tahun 2025. Walaupun simple, tapi teman-teman saat melakukan desain ini banyak banget pertimbangannya. Jadi dibalik sesuatu yang tampak sederhana ada kerumitan sehingga mencapai sebuah kesempurnaan desain. Kesempurnaan ya, saya nggak bilang ini sempurna karena nggak ada yang sempurna di dunia ini, teman-teman. Lanjut kita lihat pintu belakangnya model sliding seperti ini. Begitu kita buka pintunya, wah langsung hanya kemewahan yang bisa kita rasakan. Kemudian di bagian atas ada stiker Songz, AC-nya Songz, udah jaminan dingin ya teman-teman. Ada stiker Purple Gang juga, ada stiker logo POPHD Trans, dan di bagian belakangnya di sini simple seperti biasa. Nah, ini ada yang menarik teman-teman. Ya, bagian belakangnya ini didesain seperti wajah serigala yang menatap ke arah teman-teman. Keren. Desainnya seperti serigala. Kemudian untuk kelengkapan stiker, ada stiker julukan, stiker Hello Haters, nama PT-nya. Kemudian untuk fitur, ada kamera parkir, sensor parkir, ada diffuser, dan ada pelindung bumper. Nah, sekarang saatnya kita review bagian interiornya, teman-teman. Let's go, kita masuk ke dalam busnya. Selamat datang di dalam interior armada terbaru, POPHD Trans. Ini kita ada di dalam interior yang nickname-nya Kenzo. Sebenarnya sama aja ya, yang Kenzo sama yang Asteria. Sama-sama ada kursi tour leader di bagian tengah yang terpisah dengan kursi connect atau kursi helper. Nah, kursinya ini juga bisa dimiringkan untuk akses kita ke arah kabin ya, ke ruang penumpang. Dengan cara tekan tuasnya, kemudian angkat kursinya seperti ini, dan kita dapat akses yang leluasa ke arah kabin, ke arah ruang penumpang, teman-teman. Semewah ini ya, ini kita seperti ada di mobil sport kekinian ya, dengan warna warm white, kemudian tampil kekinian dengan ada LED yang luar biasa. Di sini banyak yang di-upgrade, teman-teman ya, mulai dari kompartemen. Nah, ini kompartemennya yang semula atau yang standarnya nggak pakai penutup, ini di-upgrade menggunakan penutup, terus di-upgrade lagi, dilapisi oleh kulit, ya, khusus yang di bagian sini, yang paling depan, di kiri, ini di-upgrade lagi. Jadi, nah, cool box.
Cool box-nya ini juga di-upgrade lagi, teman-teman. Di bagian depannya diberi laser cut dengan tulisan Cool Box. Ini harus dilampirkan ya di SPK untuk membuat yang seperti ini, karena kalau nggak ada, ya berarti nggak ada tulisannya, teman-teman. Kita lihat di bagian sini, fasilitasnya sudah lengkap banget, teman-teman ya. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan yang bisa kita temukan di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang bisa kita temukan di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas, ada di depan dan ada di belakang, serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Nanti kita akan lihat semua, teman-teman. Fasilitas hiburan tentu saja lengkap. Mulai dari TV, di paling depan ini ada TV dengan ukuran 43 inci. Sudah berbasis Android, jadi sambil naik bis bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau TV-nya lagi nggak dipakai atau saat di malam hari, ditutup saja seperti ini. Ditutupnya harus sampai rapat ya teman-teman, karena kalau nggak rapat nanti akan berpotensi mengeluarkan bunyi-bunyi. Kemudian kalau ada TV, pasti ada speaker yang sudah terletak dari ujung depan sampai ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang mantap. Di sebelah kiri saya di sini ada dispenser untuk ambil air panas maupun air dingin. Nanti saya akan beritahu gimana sih cara ambilnya supaya nggak salah ya. Jangan sampai teman-teman komplain ke kru atau ke driver ternyata caranya yang salah. Masih dengan konsep yang sama seperti tahun lalu. Di paling depan ini menggunakan fixed armrest, yang di belakang ini armrestnya armrest yang bisa dinaik dan turunkan. Tapi seatnya sama-sama mewah, sama-sama nyaman, kursi buatan Hai atau rimba kencana, teman-teman. Seperti apa sih bagian tengah ke arah belakangnya? Let's go, kita ke belakang. Di bagian tengah, kita langsung disambut oleh TV yang kedua. TV-nya ada di tengah sini dan bisa dibuka dengan sangat mudah seperti ini. Sama-sama berbasis Android, jadi bisa sama-sama untuk nonton YouTube dan nonton Netflix. Buat karaokean dan dihubungkan ke HP juga ready. Bisa ditutup lagi dengan sangat mudah seperti ini. Sampai rapat ya teman-teman, sampai ada bunyi jeglek seperti tadi. Nih silakan kita lihat, waduh, elegan banget. Di bagian dalamnya ini nuansa warna yang gelap, tapi tetap colorful ya. Karena ada LED yang ngalir, kemudian ada lampu disco. Di atas saya di sini ada jendela darurat di bagian belakang. Kemudian ada TV lagi, TV yang ketiga teman-teman. Ukurannya sama-sama 24 inci, silakan dibuka dan ditutup sampai rapat seperti ini. Kompartemen atau bagasi kabinnya ini sampai ke belakang ya, jadi dimanapun kita duduk, kita bisa buka dan tutup dengan sangat mudah pakai satu tangan seperti ini. Nah, kalau di sebelah kanan saya, di sini ada fasilitas pintu darurat, wajib ada di bis-bis kekinian. Kursi paling belakang di sini ada 6 yang dijadikan satu baris, jadi ukurannya akan sedikit lebih kecil ya dibandingkan baris depannya, tapi tetap enak ya, tetap nyaman. Ke arah atas tetap lega. Di sini juga ada louver AC, jadi benar-benar nggak perlu khawatir. Walaupun kita ada di atasnya mesin ya, tetap bisa dingin teman-teman. Nah, kalau saya pribadi paling suka duduk di kursi paling depan nih. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita ke depan. Wah, mewah banget teman-teman. Jos. Nah, ini dia kursi paling depan yang ada di baris kanan. Privilege untuk kita yang duduk di sini, kita dapat akses ke arah dispenser. Nah, ini silakan teman-teman gunakan warna putih merah ini untuk ambil air panas. Silakan lakukan ya dengan cara ditarik ke depan atau didorong ke dalam sambil tekan yang bulat. Oke? Ini kalau nggak ditekan atau nggak dilakukan bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Tombol powernya ada di sini. Saat dispenser ini nanti sudah menyala dan ada lampu warna merah yang menyala, berarti air panasnya belum ready, belum siap untuk kita bikin aneka macam seduhan, seperti kopi, susu, pop mie, teh, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah
mati lampu warna merahnya, sudah ready teman-teman ya. Kemudian warna putih biru ini untuk ambil air dingin. Gampang toh? Kita lihat di bagian atas, ini adalah bagian yang paling estetik dari JetBus 5 series. Ada louver AC model terbaru, di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Louver AC-nya ini ada lampu baca juga yang terletak persis di samping dari louver AC-nya. Silakan ditekan-tekan saja dengan sangat mudah seperti ini. Kalau mau baca buku di malam hari atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh di malam hari saat suasana gelap, silakan nyalakan lampu bacanya. Kemudian untuk louver AC-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke arah kita, ke samping, ke belakang, atau ke depan ya. Atau mungkin mau kita sumbat tembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin, silakan saja diputar-putar bagian sini dengan sangat mudah, teman-teman. Oke, tak lupa di sini juga ada ambient lights yang biasanya digunakan untuk lampu tidur. Saat teman-teman naik bis ini di malam hari, yang nyala hanya lampu tidurnya aja, wah, kita seperti ada di dalam hotel ya, teman-teman. Hotel bintang 5, bukan seperti ada di dalam bus. Apalagi bus ini juga nyaman banget, ada suspensi udara, dan ada kursi buatan Hai. Nah, ini kursi buatan Hai-nya model Execution ya, dia yang paling nyaman, paling mewah untuk konfigurasi kursi dua-dua. Ada fitur reclining seat, teman-teman, jadi bisa direbahkan ke belakang. Kalau teman-teman duduk di kursi paling depan, ada tuas ya di sini, di dekat armrest, yang bisa teman-teman gunakan, tarik tuasnya, dan dorong badan teman-teman ke belakang. Ini adalah kemiringan maksimal dari kursinya. Wah, nyaman banget. Kalau mau dikembalikan ke posisi semula, silakan tarik lagi tuasnya, nanti kursinya akan naik dengan sendirinya. Khusus kursi paling depan saja yang seperti ini, pakai armrest yang model fix ya, mewah. Ada USB port charger tipe A dan tipe C, dan ada logo PHD, serta di sampingnya di sini ada tulisan Royal Decker. Wah, ciri khas dari POP HD Trans. Kalau teman-teman duduknya di pinggir ya, di dekat jendela, ada tuas yang ujungnya warna merah, tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama. Kalau teman-teman duduknya di gang dan di kursi baris kedua sampai ke paling belakang, ada tombol yang ada gambar anak panahnya. Teman-teman tekan tombolnya dan lakukan hal yang sama seperti tadi untuk fitur reclining seat-nya. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget mereview secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interior. Konsep baru tahun 2025 dari POP HD. Luar biasa, semoga sukses selalu untuk POP HD Trans. Terima kasih atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adi Putro. Serta terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan bis-bis buatan Karoseri Adi Putro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adi Putro ya teman-teman.